Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah Negara Hukum dan Demokrasi, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Sarbaini MPD atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang mengenal konstitusi. Kami sendiri berasal dari kelompok 4 kelas A1, beranggotakan yang pertama adalah Arniah, yang kedua adalah Hikmah, yang ketiga saya sendiri Muhammad Kamil Rida, dan yang terakhir adalah Siti Raudatul Hasanah. Sebelum masuk kepada bagian pembahasan kami pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan pokok bahasan yang akan kami bahas pada presentasi kami pada hari ini. Yang pertama adalah istilah konstitusi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Saudari Arnia. Yang kedua adalah pengertian konstitusi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Siti Raudatul Hasanah. Yang ketiga adalah tentang tujuan konstitusi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Hikmah. Dan yang terakhir adalah tentang keberadaan konstitusi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri Muhammad Kamil Rida. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang istilah dan pengertian konstitusi. Mengenai istilah konstitusi, pertama kali dikenal di negara Prancis, yaitu berasal dari bahasa Prancis constituer, yang berarti membentuk. Sehubungan dengan itu, M. Solilubis SH mengemukakan istilah konstitusi berasal dari constituer dalam bahasa Prancis yang berarti membentuk. Dengan pemakaian istilah konstitusi, yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Berkaitan dengan istilah konstitusi dalam bahasa Indonesia, antara lain berpadanan kata dengan kata konstitusional dalam bahasa Inggris, constituel atau grondwet dalam bahasa Belanda, verfassung atau verfassungsrecht dalam bahasa Jerman. Dari aspek bahasa, konstitusi berasal dari bahasa Inggris constitution, yang berasal dari asal kata constitute atau to constitute, yang artinya adalah membentuk. Oleh karena itu, kata konstitusi maknanya selalu terikat dalam konteks pembentukan suatu organ atau organisasi. Frederick mendefinisikan konstitusi sebagai an institutionalized system of effective regularized restraint upon governmental action. Dalam pengertian demikian, persoalan yang dianggap terpenting dalam setiap konstitusi adalah pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah. Demikian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Siti Raudatul Hasanah. Di sini saya akan menyambung materi dari Arniah mengenai istilah dan pengertian konstitusi. Carl Smith pada tahun 1945 dalam bukunya telah membagi konstitusi dalam 4 pengertian, yaitu yang pertama ada konstitusi dalam arti absolut, di mana konstitusi ini dianggap sebagai kesatuan organisasi yang mencakup semua bangunan hukum dan organisasi-organisasi di dalam negara. Dan yang kedua, itu konstitusi dalam arti relatif, di mana konstitusi ini yaitu sebagai penghubung antara kepentingan satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu ada konstitusi dalam arti positif, yaitu sebagai keputusan masyarakat mengenai sifat dan bentuk kekuasaan politik. Dan yang terakhir ada konstitusi dalam arti ideal, yaitu konstitusi merupakan idaman dari kaum borjuis sebagai jaminan bagi rakyat agar hak asasinya dilindungi. Mungkin itu saja materi dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Hikmah. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan konstitusi. Konstitusi atau ketentuan yang bersifat pokok adalah hukum yang paling utama untuk menjalankan negara sebagai suatu organisasi. Sehingga suatu konstitusi akan memberikan arah dan berdasar ketentuan hukum yang ada dan peraturan. Dalam konstitusi harus ada suatu sistem yang efektif, bersifat tetap, dalam menjalankan pemerintahan, dan tujuan utama suatu konstitusi adalah mempertahankan dan menjaga kekuasaan untuk menghormati hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia adalah hak yang dipunyai makhluk hidup sejak lahir. Tujuan konstitusi antara lain membatasi kekuasaan penguasa. Maksudnya,
Tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik. Bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan merugikan rakyat banyak. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia. Maksudnya setiap penguasa berhak menghormati hak asasi manusia, orang lain, dan memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. Dan yang terakhir ialah pedoman penyelenggaraan negara berdaulat. Maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi, negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Materi yang terakhir adalah tentang keberadaan konstitusi. Keberadaan konstitusi suatu negara dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dalam membangun kehidupan politik negara, dan semua negara menghendaki dan menyatakan dirinya sebagai negara yang konstitusional. Berdasarkan sejarah timbulnya sebuah negara yang konstitusional pasti memerlukan waktu dan proses yang panjang. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji secara mendalam sehingga dapat difahami bagaimana membangun sebuah negara dengan sistem pemerintahan yang konstitusional. Dalam pengalaman sejarah yang dimulai sejak zaman Yunani, di mana seorang pemikir Aristoteles telah berhasil mengoleksi sejumlah konstitusi dari berbagai negara. Pada masa itu, konstitusi mulanya dimaknai sebagai himpunan peraturan dan adat kebiasaan dalam peradaban suatu bangsa. Keberadaan konstitusi diadakan untuk suatu fungsi dan tujuan dalam kehidupan bernegara. Keberadaan konstitusi dalam suatu negara berkaitan dengan fungsi sebagaimana bahwa konstitusi merupakan sebuah proses atau tata cara untuk membatasi perilaku pemerintah secara efektif. Konstitusi mempunyai fungsi khusus dan merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum tertinggi yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat, tetapi juga oleh pemerintah. Adanya pembatasan-pembatasan kekuasaan dalam konstitusi diwujudkan dalam bentuk membagi kekuasaan dalam negara, membatasi kekuasaan dari penguasa dalam negara, dan adanya akses yang bebas untuk mengawasi kekuasaan yang dilaksanakan oleh para penguasa, baik melalui saling mengawasi dan mengendalikan secara seimbang dan proporsional atau check, balance, and proportional system antara lembaga negara maupun akses terbuka dan bebas dari warga negara atau free and open information. Keberadaan dari konstitusi dilihat dari fungsi maupun tujuannya, pada intinya adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah dalam bernegara, sehingga penyelenggaraan negara tidak bersifat sewenang-wenang atau pemerintah selaku penguasa negara melakukan penyalahgunaan dalam wewenangnya. Melalui pembatasan itu, maka hak-hak warga negara itu lebih terjamin dan terlindungi secara pasti. Konstitusionalisme adalah pemerintahan yang merupakan kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan mampu menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapatkan tugas untuk memerintah. Sekian presentasi yang kami lakukan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas segala kesempatan dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.